Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan usia emas. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuki perenungan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian, bukan dengan barang fana. Bapak Ibu, pujian ini mengingatkan kita akan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menghidupi kehidupan ini yang kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup menghormati Tuhan, dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita muji Tuhan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi Bapak Ibu, dari awal, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang Kau ingini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan Engkau begitu baik. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darah-Mu ya Tuhan yang dicurahkan untuk menebus dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan bukan hanya kami dapat mengerti Tuhan, tapi kami ditolong oleh Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu, mari kita membuka dari kitab Roma, Bapak Ibu. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya cukup dikejutkan oleh seseorang, Bapak Ibu. Jadi seseorang ini usianya sudah boleh dikatakan sangat lanjut, Bapak Ibu, karena usianya sudah di atas 80 tahun. Jadi usianya menurut saya sudah sangat lanjut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dikejutkan oleh orang ini. Dan orang ini Bapak Ibu sudah usia yang sedemikian lanjut, saya cukup terkejut karena apa? Karena suatu ketika dia begitu memarahi istrinya. Dan ketika memarahi istrinya Bapak Ibu, itu menurut saya kata-kata yang diucapkan itu kata-kata yang tidak pantas. Dan kemarahan itu menurut saya tidak seharusnya sedemikian. Dan menurut saya orang yang sudah begitu lanjut usia seharusnya tidak seperti itu. Dan saya cukup dikejutkan oleh orang tersebut, orang yang sudah sangat lanjut, yang sudah sangat sepuh usianya di atas 80, bahkan mungkin hampir mencapai 90 tahun, tapi bisa sampai sedemikian ketika memarahi istrinya, sampai kata-kata yang tidak pantas bisa dikeluarkan, sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan usia yang sedemikian, tapi orang tersebut ternyata bisa melakukan hal yang sedemikian, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu berbicara tentang usia Bapak Ibu, pada saat ini Bapak Ibu, tema kita itu adalah mengenai perjuangan Bapak Ibu. Perjuangan yang tak kenal usia Bapak Ibu. Perjuangan tak kenal usia. Bapak Ibu, seperti apa maksud dari perjuangan tak kenal usia Bapak Ibu? Kita akan membahasnya bersama pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dari nas Alkitab yang sudah kita baca Bapak Ibu, ada dua kebenaran yang harus dilakukan untuk dapat menang Bapak Ibu dalam perjuangan yang tidak kenal usia. Ada dua kebenaran yang harus dilakukan untuk dapat menang dalam perjuangan yang tidak kenal usia. Bapak Ibu, yang pertama mari kita melihat di ayat 26 bagian A, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah yaitu dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu,
dalam nas ini dikatakan di sini adalah satu pergumulan, satu perjuangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bisa nggak masih jatuh dalam dosa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menjumpai secara pribadi, secara langsung ketika Rasul Paulus dalam perjalanannya dengan satu misi khusus, yaitu menganiaya jemaat Allah, menangkap akan jemaat Allah, tapi bagaimana Tuhan sendiri yang menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, Rasul Paulus Tuhan ubahkan, Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu, dikatakan bahwa ini adalah satu perjuangan, satu pergumulan Bapak Ibu. Bagaimana di dalam diri Rasul Paulus mendapati ketika mau melakukan yang baik, justru yang sebaliknya itu yang terus berusaha supaya membuat jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah orang yang percaya Tuhan Yesus masih bisa jatuh dalam dosa? Iya, masih bisa. Lalu kalau begitu, bagaimana selanjutnya? Dan saat ini kita akan bahas bersama Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita itu bisa menang Bapak Ibu. Bisa menang dalam perjuangan yang tak kenal usia. Karena memang Bapak Ibu, ini adalah sebuah perjuangan. Dan itu tidak kenal usia. Bapak Ibu, dalam bagian pendahuluan, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, bagaimana orang yang sudah lanjut usia pun, yang mungkin kita berpikir bahwa orang yang lanjut usia tidak akan seperti itu, tapi ternyata masih bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas bersama bagaimana rahasianya, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam perjuangan yang tak kenal usia itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu menarik, Bapak Ibu dalam ayat 26 bagian A tadi, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Bapak Ibu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, itu satu hal yang sangat indah. Bentuk yang digunakan adalah bentuk yang aktif Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Maksudnya bahwa jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, itu yang harus mendominasi Bapak Ibu. Itu yang harus menjadi yang utama Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam daging. Dan daging ini juga punya keinginan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus melayani hukum Allah dengan akal budi kita, itu yang mendominasi, itu yang menjadi utama. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini menarik Bapak Ibu kalau kita melihat akan perbandingan Bapak Ibu. Akal budi ini Bapak Ibu, itu dikatakan dalam pengertian yaitu pikiran. Mengapa kok tidak dikatakan emosi atau hati, tapi lebih kepada pikiran Bapak Ibu? Karena biasanya kalau emosi ataupun juga akan hati Bapak Ibu, itu mudah dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Sebagai contoh, kita mungkin awalnya baik-baik saja, dalam tanda kutip, tidak ada masalah. Tapi ketika ada orang yang mengganggu kita, terus kita merasa kayak ingin marah. Itu emosi Bapak Ibu. Itu akan mempengaruhi Bapak Ibu. Tetapi ketika kita lebih menggunakan akan akal budi kita melayani hukum Allah, akan pemikiran kita Bapak Ibu, itu akan menolong kita untuk kita akan berpikir panjang sebelum kita mau melakukan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa orang ketika sedang marah itu bisa sampai kata-kata yang tidak pantas bisa diucapkan? Karena lebih menuruti kepada emosinya Bapak Ibu.
akan menuruti kepada apa yang dirasakannya. Tetapi ketika orang itu mau berpikir lebih panjang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dia akan berpikir ulang sebelum melakukan hal itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ini bisa dilakukan Bapak Ibu tanpa Kristus? Tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita Bapak Ibu, orang yang di luar Kristus Bapak Ibu, itu tidak ada pertolongan dari Roh Kudus Bapak Ibu. Tapi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus itu berdiam dalam hati orang percaya. Berdiam dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam perjuangan tak kenal usia Bapak Ibu? Yaitu kita dengan sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan. Kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan dalam doa, dalam firman, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengutamakan Tuhan, punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu yang terus berbicara dalam hati kita. Firman Tuhan itu yang menguasai hati kita, pikiran kita. Dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga kita mau berbuat, kita mau melangkah. Ada roh Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Dan firman Tuhan yang terlintas dalam benak kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjuangan itu tak kenal usia, Bapak Ibu. Bahkan sampai kita lanjut umur pun, seperti yang saya katakan tadi di awal, Bapak Ibu, orang yang sudah lanjut usia pun, Bapak Ibu, bisa sampai sedemikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita tak kenal usia. Orang katakan kalau orang sudah usia, fisik menurun. Iya, fisik menurun. Tapi yang penting Bapak Ibu bukan masalah fisik itu menurun, tapi bagaimana mengenai kerohanian, bagaimana akan kehidupan batiniah, bagaimana akan karakter, perubahan karakter Bapak Ibu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang terus berbicara, kasih-Nya yang menjamah hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu kebenaran sangat indah Bapak Ibu. Bisakah kita bisa menang dalam perjuangan tak kenal usia? Bisa. Yaitu dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus meminta Tuhan yang terus menolong kita. Akal budi kita diperbaharui dalam Tuhan. Pikiran-pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu yang mengubahkan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini satu kebenaran yang indah. Bahwa kita hidup, selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam daging, itu terus kita berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu murni karya Roh Kudus, itu murni karya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam proses berikutnya, yaitu proses pengudusan, kehendak bebas manusia juga berperan Bapak Ibu. Roh Kudus memang berbicara dalam hati kita, mengingatkan firman Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau taat, kita bisa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh punya relasi yang intim dengan Tuhan? Dalam kehidupan saat teduh kita, dalam kehidupan doa kita, kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca Alkitab? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bersekutu, beribadah, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita isi dengan pikiran kita? Ketika bukan lagi Tuhan yang menjadi terutama, bukan lagi firman Tuhan yang menjadi terutama, maka yang lain itu akan mengisi Bapak Ibu.
Oleh karena itu, betapa pentingnya setiap hari kita harus mengisi hati hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak, maka yang lain itu akan mengisi. Dan apa yang diisi, Bapak Ibu, itu yang akan keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita begitu intens, begitu berhati-hati memasukkan makanan dalam mulut kita. Kita berusaha menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi mengapa tidak dengan kehidupan rohani kita? Kita membiarkan informasi-informasi yang tidak benar masuk dalam pikiran kita. Kita membiarkan hal-hal yang tidak baik masuk dalam pikiran kita. Kita membiarkan hal-hal duniawi yang justru membuat kita jauh dari Tuhan masuk dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang masuk dalam pikiran kita, Bapak Ibu, itu mempengaruhi kita. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau punya relasi yang intim. Bagaimana kehidupan saat teduhmu, kehidupan pribadimu dengan Tuhan, sungguh-sungguhkah Tuhan itu yang menjadi yang terutama dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menolongmu. Ketika engkau akan mulai jatuh dalam dosa, mulai menyimpang, Tuhan yang akan mengarahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kebenaran kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu, supaya kita bisa menang dalam perjuangan tak kenal usia Bapak Ibu, yaitu kita bisa melihat di ayat 26 bagian B, saya akan bacakan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kebenaran kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu, supaya kita bisa menang dalam perjuangan tak kenal usia, yaitu kita menanggalkan keinginan daging Bapak Ibu. Dan ini merupakan satu proses Bapak Ibu. Bapak Ibu, menarik kalau kita melihat dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya, ini satu hal yang sangat indah. Bapak Ibu, bentuk yang digunakan di sini justru sebaliknya. Kalau yang tadi yang pertama Bapak Ibu, yaitu dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, itu bentuk aktif. Kalau yang ini bentuknya adalah bentuk pasif. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Maksudnya ini firman Tuhan itu betul-betul jujur. Satu hal yang betul-betul nyata dalam praktek hidup nyata kita. Bahwa kita ini masih hidup di dunia, kita masih hidup dalam daging kita, dan kita masih punya keinginan daging. Jadi satu kebohongan besar, kalau orang katakan bahwa aku sudah lagi tidak punya keinginan daging, itu satu kebohongan besar. Karena faktanya, kenyataannya kita masih hidup di dunia, dan kita masih punya daging. Daging tubuh kita ini Bapak Ibu. Jadi itu masih ada keinginan daging. Tapi yang indah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan dalam bahasa Yunani, bahasa asing katakan di sini bentuk pasif. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini bukan lagi yang menjadi yang terutama. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengisinya dengan akal budiku melayani hukum Allah. Dengan pikiran-pikiran yang mulia yang melayani hukum Tuhan. Ini rahasianya Bapak Ibu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, ditolong oleh Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita tidak sanggup Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin banyak kita bergaul dengan Tuhan, semakin banyak kita bergaul dengan firman Tuhan, maka pikiran-pikiran firman Tuhan, pikiran-pikiran Allah itu yang mendominasi pikiran kita. Tapi ketika kita membiarkan hal-hal dunia itu masuk dalam pikiran kita, kita membiarkan informasi-informasi yang tidak baik itu masuk dalam pikiran kita, maka itu pula yang akan mengisi hati dan hidupmu. Bapak Ibu, ini adalah proses perjuangan tak kenal usia. Orang yang lanjut usia pun masih bisa berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan katakan bahwa oh, saya sudah lanjut usia, saya banyak pengalaman, saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa. Dan bagaimana caranya kita menang dalam perjalanan tak kenal usia itu Bapak Ibu? Dengan akal budi kita melayani hukum Allah. Itu yang mendominasi akan hidup kita. Bukan lagi keinginan daging. Memang kita harus bicara jujur bahwa kita punya keinginan daging. Kita hidup di dunia, tapi itu bukan lagi yang mendominasi kita. Tapi hal-hal yang memuliakan Tuhan itu
itu yang mendominasi kita, Bapak Ibu. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh pertolongan Tuhan. Dan kita mau taat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Rasul Paulus mengalami akan hal ini, dan Rasul Paulus menang dalam Tuhan. Kita bisa menang dalam Tuhan. Kita bisa menang dalam perjuangan tak kenal usia, Bapak Ibu. Akan pergumulan di dalam diri kita. Akan terus keinginan-keinginan daging yang berusaha membuat kita jatuh. Kita bisa menang. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, kita mau taat. Kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita mau akal budi kita melayani hukum Allah itu yang mendominasi. Kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan, saat teduh kita. Bukan lagi keinginan daging itu yang mendominasi. Tapi pikiran-pikiran kita yang memuliakan Tuhan. Bukan lagi emosi. Tapi akal budi kita melayani hukum Allah. Kita tahu kebenaran. Dan kita mau melakukan apa yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan punya rancangan yang terindah. Yang termulia. Rancangan yang paling indah. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus Kristus sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya sedemikian, Bapak Ibu. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Apalagi yang kita ragukan akan rancangan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terbaik, Bapak Ibu. Jangan kita iri kepada orang lain. Jangan kita iri kepada orang lain yang mungkin punya banyak harta atau sebagainya. Dan mungkin ketika kita punya banyak harta, mungkin justru hidup kita malah tidak karu-karuan. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang terbaik. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu. Mari kita bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan merancang itu yang terbaik. Tidak perlu kita iri dengan dunia ini ataupun kehidupan-kehidupan di luar Kristus. Tapi mari kita setia, kita mau taat apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan itu adalah rahasianya kita menang dalam perjuangan yang tak kenal usia, Bapak Ibu. Dengan mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Allah. Kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Kristus. Kita memiliki firman-Nya itu dalam hati kita, memenuhi pikiran kita, hidup kita. Dan kuasa Tuhan itu yang bekerja dalam hati kita. Dan kita percaya penuh akan kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan merancang yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan hal itu, kita akan menang, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, saya dulunya itu cepat marah ya. Saya dulunya cepat emosi ya. Saya dulu itu suka ngomong-ngomong yang kurang pantas ya. Kok sekarang kok sudah beda ya? Kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Ketika kita mau taat kepada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita, kita mau taat akan firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan melihat ada perubahan-perubahan dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita tidak lagi seperti dulu. Mungkin kita bisa tertawa, terbahak-bahak ketika kita bicara kasar, bicara kotor, dan sebagainya. Sekarang tidak, tapi justru kita merasa risih. Itu adalah karya Roh Kudus dalam hatimu. Tuhan berikan kepekaan, sensitivitas, dan engkau tidak lagi merasa itu satu hal yang engkau bisa nikmati seperti dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah engkau mau taat kepada Tuhan, pada pimpinan Tuhan? Roh Kudus yang bekerja dalam hatimu, yang berbicarakan firman Tuhan yang mengingatkan hatimu, apakah engkau mau taat? Atau engkau membiarkan justru di luar sana yang tidak karu-karuan itu mempengaruhi hatimu, mempengaruhi hidupmu, sehingga engkau ikut arus, justru engkau yang dipengaruhi oleh mereka, bukan engkau yang menggarami.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjuangan tak kenal usia. Jangan kita pikir, oh saya usianya sudah matang, saya nggak mungkin jatuh dalam dosa. Masih bisa jatuh Bapak Ibu. Karena kenyataannya kita hidup masih dalam dunia, kita hidup dalam daging. Dan ini adalah satu hal yang jujur, bahwa kita masih punya keinginan daging. Tapi biarlah bukan itu yang mendominasi, tapi justru yang mendominasi adalah akal budi kita melayani hukum Allah, pikiran-pikiran memuliakan Allah. Maka kita akan menang dalam perjuangan tak kenal usia dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita rindu untuk menang dalam perjuangan tak kenal usia? Bapak Ibu, perjuangan ini bahkan sampai kita mati, Bapak Ibu. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus akan berjuang, kita terus akan bergumul dengan keinginan-keinginan daging yang ada dalam diri kita, yang berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Ini ada satu perjuangan Bapak Ibu. Dan kita bisa menang dengan Tuhan. Apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu? Apakah kita mau taat? Atau justru kita membiarkan yang lain-lain itu yang menguasai hati kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi respon kita? Tuhan sangat rindu untuk kita hidup intim dengannya. Mengapa kita membiarkan kita menjauh dari Tuhan? Mengapa justru kita tertarik kepada hal-hal di luar sana yang itu membawa kepada kehancuran, kepada kebinasaan? Kita mungkin melihat hanya saat saja kelihatannya kok itu menyenangkan. Itu hanya sementara Bapak Ibu. Dan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi di dalam Tuhan Bapak Ibu, itulah kebenaran yang sejati, kepuasan yang sejati, damai sejahtera, sukacita, kekuatan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi respon kita? Tuhan Yesus Kristus telah memberikan segalanya, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Apa yang menjadi respon kita? Mari kita mau hidup berkenan pada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau taat kepada Tuhan, percaya penuh kepada Allah yang berdaulat, percaya Allah mempunyai rancangan yang terbaik, dan kita tidak perlu iri kepada di luar-luar sana. Tuhan sanggup tolong kita, Bapak Ibu. Tuhan sanggup untuk kita supaya menang, Bapak Ibu, dalam perjuangan tak kenal usia. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus sudah menang. Dan Tuhan Kau sanggup tolong kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, kami yang lebih tertarik kepada hal-hal lain yang sifatnya hanya sementara. Ampuni kami. Tuhan tolong kami supaya kami hidup menang dalam perjuangan tak kenal usia dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa terus Bapak Ibu ya, untuk situasi yang kita alami. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, tapi mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan tidak meninggalkan kami. Sekalipun saat ini kami mengalami masa pandemi, dan kami juga belum tahu sampai kapan pandemi ini selesai, tapi kami mau terus berdoa kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat di dalam koordinasi tingkat pusat, tingkat daerah. Kami berdoa juga untuk para medis, Tuhan juga menolong mereka, dan juga seluruh masyarakat untuk boleh terus mendukung akan program pemerintah, protokol kesehatan, berdoa juga terus untuk vaksinasi, Tuhan yang menolong. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk gereja kita, GKKI Sidoarjo. Kita doakan
untuk pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat GKK Sidoarjo. Kita berdoa biarlah dengan semakin bertambah usia, boleh semakin bertambah pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk gerejamu ini ya Tuhan, untuk GKKI Sidoarjo. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pertumbuhan kerohanian untuk seluruh jemaat GKKI Sidoarjo. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, biarlah kami dengan semakin bertambah usia Tuhan, boleh semakin bertambah pengenalan akan Tuhan. Tuhan tolong untuk kami semua, juga dalam masa pandemi ini, supaya kami boleh dengan tekun, terus kami baca Alkitab, boleh kami terus berdoa dengan tekun, mengikuti ibadah online, Tuhan tolong kami. Sekalipun dengan ibadah online ini Tuhan mungkin banyak godaan-godaan, Tuhan tolong kami untuk kami tetap tekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk persekutuan kita, untuk persekutuan usia emas ini Bapak Ibu. Kita doakan untuk pembina kita, untuk penginjil Arumi, Tuhan yang menolong, juga untuk Ibu Ai sebagai ketua, Tuhan berkati, maupun juga untuk seluruh jajaran pengurus Komisi Usia Emas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan Komisi Usia Emas ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk pembina kami, untuk Evangelis Arumi, Tuhan tolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyertai untuk Evangelis Arumi. Kami juga berdoa untuk Ibu Ai sebagai ketua, maupun juga seluruh jajaran pengurus Komisi Usia Emas. Tuhan memberkati. Dan juga untuk seluruh Bapak Ibu, Tuhan memberkati, sekalipun secara fisik dengan usia yang sedemikian, mengalami penurunan fisiknya, tapi biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, dan biarlah secara kerohanian terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup untuk persekutuan usia emas pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Kita menyadari betul bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita memohon Tuhan yang menolong kita, mengarahkan hidup kita, untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, kami menyadari bahwa kami lemah. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu dalam persekutuan Komisi Usia Emas ini ya Tuhan, sekalipun dengan usia yang sedemikian Tuhan, kondisi fisik kami juga mengalami penurunan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, dan biarlah kami terus bertambah, bertumbuh ya Tuhan, di dalam kerohanian pada Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam
Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, penghiburan, penyertaan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.